Halo kakak-kakak, kita jumpa kembali dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kakak-kakak, kita mempersiapkan bahan ajar dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 dengan tema belajar dari cara hidup jemaat mula-mula. Baiklah kakak-kakak, kita akan mulai persiapan kita. Nanti Kak Pendeta Hendra akan menyampaikan bahan Alkitab dan tentu saja ada kakak-kakak lainnya yang akan menyampaikan usulan metode di kelas Batita Balita kecil dan besar. Sebelum kita mulai, kita berdoa yuk. Bapa di surga, kami mempersiapkan bahan ajar, persiapan guru sekolah minggu. Bapa kiranya bimbing dan sertai kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Baik Kak Pendeta Hendra, mari menyampaikan bahan Alkitab. Terima kasih Kakak Pendeta Santi. Salam kakak semua, kita akan sama-sama membahas bagian firman Tuhan. Dan kali ini kita akan membahas dari Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Mari kita siapkan bacaan firman Tuhan. Saya akan membacakan buat kakak-kakak semua dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang pertama. Kisah Rasul 2 ayatnya yang 41 sampai dengan 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-baginya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Demikian bacaan firman Tuhan yang ingin kita sampaikan kepada adik-adik. Kakak-kakak, kita akan meneruskan kisah setelah Roh Kudus dicurahkan, dan ini adalah kisah kehidupan jemaat mula-mula. Kalau kita melihat ayat 41, maka kita akan menemukan bahwa jemaat ini terbentuk karena mereka menerima perkataannya. Jadi mereka menerima perkataan itu lalu memberi diri dibaptis. Ini dampak dari karya Roh Kudus yang menggerakkan Petrus untuk berkhotbah dengan keberanian luar biasa di hadapan begitu banyak orang. Dan sebelumnya kan Petrus takut, tapi sekarang Petrus begitu berani. Dan itu lalu juga menggerakkan banyak orang menerima perkataannya dan lalu memberi diri dibaptis dan membentuk sebuah komunitas baru nih, persekutuan baru, gereja mula-mula. Kita melihat sekali bahwa dampak karya Roh Kudus itu menggerakkan, ya. Lalu di ayat 42 dan 43 kita menemukan aktivitas para orang-orang pada saat itu, ya. Mereka bertekun dalam pengajaran, jadi mereka terus belajar. Dan di ayat 42 disebutkan ada kata selalu berkumpul, selalu, jadi rutin, ya, rutin. Mereka bukan hanya belajar, tapi juga memecah roti, mengenal apa yang Tuhan lakukan dalam sakramen-sakramen, dalam ritual ibadahnya, dan berdoa. Jadi aktivitas proses ini membuat mereka semakin mengenal siapa Kristus, siapa Yesus yang mereka sebut Mesias itu, dan mereka saling support satu dengan yang lain. Dan bukan hanya dalam pengajaran, ayat 43 disebutkan, mereka melihat mujizat dan tanda, dan itu yang membuat mereka takut. Takut ini bisa diterjemahkan dengan kagum luar biasa, ya. Jadi terlihat sekali bahwa Roh Kudus memberikan gairah untuk orang-orang ini mengenal Tuhan dengan luar biasa. Nah, lalu juga digambarkan di ayat 44 dan 45, mereka ini tetap bersatu, dan mereka ini saling support satu dengan yang lain. Ingat, kisah ini ada di kisah di mana orang-orang dari berbagai tempat datang ke Yerusalem, dan berarti itu menunjukkan bahwa banyak orang mungkin tidak tinggal di Yerusalem. Mereka mungkin adalah orang-orang pendatang, mereka butuh dukungan, mereka butuh untuk support, tapi jemaat ini bersatu dan saling dukung, ya. Dan mereka membagikan segala sesuatu dan memberikannya
sesuai dengan keperluannya. Jadi sesuai dengan keperluan menunjukkan tidak ada yang kekurangan karena semua saling support, saling dukung. Jadi tampak sekali bahwa Roh Kudus menyatukan umat di tempat itu. Nah, ini yang lalu menunjukkan bahwa mereka ini melakukan aktivitasnya dengan luar biasa. Nah, di ayat 46 ada satu indikator pentingnya. Walaupun mereka setiap hari belajar untuk bertekun dalam pengajaran dan mereka saling support satu dengan lain, berdoa, tapi mereka bertekun dengan sehati tiap hari dengan gembira. Jadi ini penting, dengan gembira dan tulus hati. Tuntunan Roh Kudus ini menghasilkan kegembiraan. Ini yang perlu dicatat ya. Menghasilkan kegembiraan pada orang-orang yang melakukannya. Jadi ada banyak loh orang yang terlibat dalam aktivitas ritual ibadah hanya karena tugas. Karena ya memang bagiannya. Ini kakak-kakak kan juga begitu ya. Ngajar begitu ya karena tugas saja nih. Tapi kalau itu digerakkan Roh Kudus, ini menghasilkan kegembiraan dan ketulusan hati. Nah, ini yang perlu juga ditiru ya. Bahwa Roh Kudus itu menghasilkan gerak yang mengembirakan. Nah, ayat 47 disebutkan dampaknya. Mereka disukai semua orang dan Tuhan menambahkan jumlah mereka. Jadi dampak dari gerakan Roh Kudus itu menginspirasi dan kembali menggerakkan. Di awal tadi disebutkan Roh Kudus menggerakkan Petrus, Roh Kudus menggerakkan banyak orang menjadi menerima perkataan Petrus dan dibaptis. Dan ini juga menggerakkan banyak orang untuk bergabung dalam komunitas ini. Dari kisah jemaat mula-mula ini, kita menemukan bahwa Roh Kudus itu menggerakkan umat untuk belajar mengenal Tuhan. Terus-menerus belajar, setiap hari, selalu. Dan yang kedua, mereka juga dimampukan untuk bersatu. Mereka saling support, membagikan segala sesuatu, dan mereka terpenuhi kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan dengan gembira dan tulus hati, itu penting ya. Dan yang ketiga, Roh Kudus memampukan umat untuk menginspirasi sehingga mereka makin banyak yang join, Tuhan menambahkan jumlah mereka. Demikian kakak-kakak, kita perlu juga memperkenalkan adik-adik bahwa Roh Kudus itu memampukan kita untuk melakukan banyak hal termasuk untuk belajar mengenal Tuhan. Yang pergi ke sekolah minggu, Roh Kudus yang memampukan, bukan hanya sekedar mau ya, tapi Roh Kudus yang memampukan. Karena ada banyak pilihan. Kita mau tidur terus di hari Minggu, atau kita mau datang ke gereja. Kita mau main game aja, atau memperhatikan firman Tuhan. Roh Kudus yang menggerakkan. Dan kita bukan dengan pamrih ya, adik-adik kan suka begitu ya, karena ya kakak-kakak juga yang kadang membangun itu ya. Kalau kamu bisa jawab pertanyaan, kamu dapat hadiah. Kalau kamu rajin sekolah minggu, nanti kamu dapat hadiah. Memang eh, adik-adik masih dalam usia itu ya, dapat reward. Tapi kita juga perlu untuk mengatakan Roh Kudus itu menggerakkan dan gerakan yang dihasilkan dia didorong Roh Kudus menghasilkan kegembiraan. Jadi tulus hati kita tanpa pamrih karena kita tahu Roh Kudus yang menggerakkan kita. Dan yang lebih kalau Roh Kudus yang menggerakkan banyak orang terinspirasi. Adik-adik jadi disenangi, disukai banyak orang. Nah, kita perlu menyampaikan hal itu. Selamat menyampaikan kisah cara hidup jemaat mula-mula dan memperkenalkan Tuhan memampukan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Sekarang kita mendengarkan usulan metode di kelas Batita Balita. Dia akan menyampaikannya adalah Kak Elisa Bernike. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Program ini diselenggarakan kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Kita mempersiapkan bahan ajar dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, belajar dari cara hidup jemaat mula-mula, Tuhan memampukan. Sekarang kita mau mendengarkan Kak Elisa Bernike yang akan menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Mari Kak Elisa Bernike. Shalom kakak, kita jumpa lagi dalam persiapan pembelajaran untuk kelas Batita dan Balita.
Nah, Kakak, kali ini ada dua tujuan pembelajaran yang ditetapkan bagi kita. Yang pertama, anak mengetahui kisah cara hidup jemaat mula-mula. Yang kedua, anak mampu menceritakan cara hidup jemaat mula-mula. Nah, terhadap cerita hari ini sebetulnya bahan kita cukup jelas dan tidak terlalu sulit. Hanya memang ada beberapa bagian yang perlu kakak-kakak perhatikan untuk kakak-kakak sederhanakan, termasuk juga memberikan contoh-contoh konkret supaya lebih mampu dipahami anak-anak. Khususnya topik mengenai ciri-ciri pertama jemaat mula-mula yang dicatat dalam Alkitab, bertekun dalam pengajaran dan persekutuan. Barangkali bagi anak kelas batita dan balita, bertekun dalam pengajaran menjadi sesuatu yang cukup sulit untuk mereka pahami. Karena itu kita perlu menyederhanakan dan menjelaskannya kepada anak-anak. Kakak bisa ceritakan bahwa persekutu termasuk di dalamnya ibadah bersama, lalu pengajaran adalah mendengarkan firman Tuhan. Jadi ketika adik-adik datang ibadah di gereja, lalu mau mendengar firman Tuhan, maka di situ sudah melakukan ciri-ciri jemaat mula-mula. Nah, untuk langkah-langkah pembelajarannya saya mengusulkan 3 tahap. Di tahap pertama pembukaan, kakak-kakak bisa memulai dengan lagu. Usul saya lagu Satu Anak Tuhan. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lagu ini menggambarkan pertambahan jumlah para pengikut Kristus. Dari yang semula 1 akan terus bertambah menjadi 10 misalnya. Nah, pertambahan ini terjadi karena sesuatu yang membuat orang-orang itu suka untuk bersekutu bersama, suka untuk jadi pengikut-pengikut Kristus. Lalu kakak-kakak bisa tanyakan, kalau adik-adik kenapa ya? Kok mau sih datang ke gereja, ibadah sama-sama? Alasannya. Nah, anak-anak mungkin akan memberikan banyak jawaban, kita tentu akomodir. Setelah itu kita masuk kepada isi. Katakan kepada anak-anak kalau jemaat mula-mula juga punya alasan yang membuat mereka suka ibadah sama-sama. Nah, ada 5 alasan, kakak jelaskan. Alasan yang pertama, karena dalam ibadah bersama itu mereka bersekutu untuk mendengar firman Tuhan. Lalu yang kedua, mereka juga bisa memuji Tuhan lewat menyanyi, lewat sharing-sharing, berbagi cerita. Lalu yang ketiga, mereka bisa berdoa bersama, saling mendoakan temannya. Lalu yang keempat, mereka juga bisa makan bersama. Seru ya, makan sama-sama, rame-rame sambil ngobrol. Dan yang kelima, mereka bisa saling berbagi. Nah, di sini kakak bisa aplikasikan misalnya anak-anak mau berbagi mainan, anak-anak mau berbagi makanan, atau bahkan berbagi untuk meminjamkan alat tulis kepada teman-temannya yang tidak membawa. Nah, setelah selesai menjelaskan tentang isi ceritanya, kita akan masuk ke bagian terakhir. Kali ini penutup sekaligus aktivitas, karena saya mengusulkan supaya kita melakukan simulasi. Jadi supaya anak-anak bisa menceritakan, melakukan tujuan kedua kita, maka anak-anak perlu mengalami dan merasakan secara langsung, sehingga apa yang menjadi pengalaman empiris anak-anak itu bisa lebih tertanam di dalam hati dan pikiran anak-anak. Jadi di penutupan kita lakukan sekaligus dengan aktivitas. Kita akan coba membuat simulasi. Anak-anak akan menyanyi bersama, lalu berdoa bersama, makan bersama, dan makanannya pun harus mereka bagi-bagikan supaya cukup untuk semua anak. Jadi kakak-kakak bisa juga menyiapkan sebelumnya roti, mungkin roti sobek begitu ya, yang bentuknya cukup besar, jumlahnya tidak sejumlah anak, tapi mengharuskan anak untuk misalnya membagi satu roti harus dibagi untuk 2 anak dan seterusnya. Nah, saya akan coba memberikan simulasi singkat bagaimana kita menyampaikan cerita ini kepada anak-anak. Shalom adik-adik. Adik-adik, hari ini kakak seneng banget deh. Kakak mau mengajak kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mau nyanyi. Adik-adik tahu lagunya nggak ya? Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tahu lagunya kan? Oke, kalau gitu kita sama-sama nyanyi. Kita berhitung ya adik-adik. Kita mau berhitung 1 sampai
10 sampai 10 anak Tuhan pergi sekolah minggu. Yuk kita nyanyi sama-sama. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua, satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Lakukan sampai 10. Wah, adik-adik dari 1 ke 10 jumlahnya semakin banyak apa semakin sedikit? Semakin banyak ya. Jumlah pengikut Kristus itu semakin bertambah banyak, bertumbuh bukan berkurang. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan selalu bertumbuh karena Tuhan memelihara, Tuhan memampukan. Sama seperti adik-adik, rajin datang ke gereja, ibadah sama-sama sehingga orang Kristen menjadi semakin banyak. Tapi kakak penasaran deh, kalau adik-adik, kenapa ya kok mau sih datang ke sekolah minggu? Coba ada yang mau cerita nggak? Kenapa adik-adik mau datang ke sekolah minggu? Karena di sekolah minggu bisa ketemu sama teman. Oke. Oh, di sekolah minggu bisa main sama teman. Boleh. Di sekolah minggu bisa nyanyi, memuji Tuhan. Baik. Ada lagi? Karena dipaksa ya sama papa mama. Wah, gak apa-apa. Walaupun awalnya kita sedih karena kayaknya dipaksa sama papa mama, tapi pas sampai sekolah minggu kan sekarang kita seneng ya. Kita bisa menyanyi, mendengar firman Tuhan, nanti juga melakukan aktivitas. Seneng kan? Iya, adik-adik, ada banyak alasan kita mau pergi sekolah minggu. Ada banyak alasan kita mau menjadi anak-anak Tuhan. Seperti jemaat mula-mula. Ada alasan yang membuat jemaat mula-mula terus bertumbuh jumlahnya menjadi semakin banyak. Itu diceritakan di dalam Alkitab sebagai cara hidup jemaat mula-mula. Dia mau dikasih tahu nggak? Apa ya? Kuncinya jemaat mula-mula bisa semakin banyak. Mau? Mau? Kalau mau, dengerin kakak ya. Dengerin kakak sini. Yang pertama, ini rahasia, adik-adik harus ingat ya. Yang pertama, jemaat mula-mula itu bersekutu sambil mendengarkan firman Tuhan. Seperti adik-adik sekarang, adik-adik datang ke gereja, bersekutu, lalu juga mendengarkan cerita firman Tuhan yang lagi kakak ceritakan. Jadi yang pertama, jemaat mula-mula ngapain? Bersekutu sambil mendengar firman Tuhan. Ternyata mereka bukan cuma itu loh adik-adik. Mereka juga memuji Tuhan sama-sama. Jadi mereka nyanyi sama-sama seperti kita. Ternyata itu menyenangkan adik-adik. Ternyata itu kunci pertumbuhan jemaat mula-mula. Itu jadi cara hidup jemaat mula-mula. Mendengarkan firman Tuhan, nyanyi sama-sama. Selain itu adik-adik, ini juga keren. Jemaat mula-mula itu suka saling mendoakan. Jadi kalau berdoa bukan saling gangguin temennya. Bukan temennya lagi berdoa terus kita enggak. Tapi justru mereka ikut berdoa bersama dengan temannya, bahkan mendoakan temannya. Misalnya, kakak berteman dengan Kak Vera. Maka kakak dalam persekutuan itu juga mau mendoakan Kak Vera. Kakak berdoa supaya Tuhan memberkati Kak Vera. Adik-adik juga harus seperti itu. Kita bukan cuma sekolah minggu, ibadah, dengar firman Tuhan, memuji Tuhan, kita juga harus mau saling mendoakan. Coba masih ingat nggak tadi? Ciri-ciri yang pertama tadi yang rahasia. Apa? Yang pertama tadi apa?
mendengar firman Tuhan. Yang kedua ngapain tadi? Menyanyi. Yang ketiga tadi berdoa. Coba kita hafalin sambil pakai gaya ya adik-adik. Ciri-ciri jemaat mula-mula mendengarkan firman Tuhan. Tangannya di telinga semua. Ayo. Ciri-ciri cara hidup jemaat mula-mula mendengarkan firman Tuhan, menyanyi, berdoa bersama. Masih ada dua lagi. Mau tahu? Yang selanjutnya, mereka juga suka makan bersama. Jadi kalau makan rame-rame sambil ngobrol, sambil cerita, menyenangkan. Bukan cuma makan, mereka juga mau berbagi. Berbagi. Jadi kalau aku punya roti lebih, aku kasih ke Kak Vera. Kalau aku nggak punya pensil buat nulis, Kak Vera kasih pinjem aku pensil buat nulis. Saling berbagi. Coba sekarang kita hafalin lagi pakai gerakan lagi. 3 ditambah 2 ada 5. Oke, ayo pakai gerakan lagi. Berdiri, berdiri yuk adik-adik. Cara hidup jemaat mula-mula yang pertama. Mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, menyanyi, berdoa, makan bersama, berbagi. Coba lagi ya, gerakannya sudah pada tahu kan ya? Mendengar firman Tuhan, menyanyi, berdoa, makan bersama, berbagi. Ayo, coba lagi yuk sama-sama. 1, 2, 3. Cara hidup jemaat mula-mula mendengar firman Tuhan, menyanyi, berdoa, makan bersama, berbagi. Pinter semuanya. Sekarang kita mau coba. Kita mau mempraktekkan cara hidup jemaat mula-mula. Supaya kita senang, kita ingat, kita bisa bagikan kepada semua orang. Kalau sebagai pengikut Kristus kita harus mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, berdoa bersama, makan bersama, berbagi. Adik-adik membuat lingkaran, kakak akan memimpin. Nah, setelah itu kakak-kakak bisa memimpin prosesnya, minta anak untuk saling mendoakan temannya, pilih partner untuk berdoa, lalu minta anak untuk berbagi makanan yang kakak-kakak sediakan, supaya semua bisa makan bersama-sama. Kurang lebih demikian kakak-kakak pengantar persiapan yang bisa saya bagikan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih ya Kak sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Sekarang kita mendengarkan usulan metode di kelas kecil dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Rahel. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini yuk. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Halo kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Kita mempersiapkan bahan ajar dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, belajar dari cara hidup jemaat mula-mula Tuhan memampukan. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Rahel. Mari Kak Rahel.
Shalom kakak-kakak yang terkasih, kembali lagi kita akan mempersiapkan bahan untuk mengajar terkhusus untuk kelas kecil dengan tema belajar dari cara hidup jemaat mula-mula, di mana kita akan bersama melihat bagaimana Tuhan memampukan baik kita dan juga anak-anak. Dan hari ini kita akan mempersiapkan bahan yang terambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan 47. Inilah kisah di mana kita bisa melihat dalam Alkitab cara hidup jemaat yang pertama atau jemaat mula-mula. Kita akan melihat apa tujuan dari pembelajaran ini bagi kelas kecil. Yang pertama, anak-anak kelas kecil diajak mengetahui bahwa Tuhan memampukan jemaat mula-mula hidup dengan penuh kasih. Dan yang kedua, anak meyakini Tuhan memampukan anak-anak untuk hidup penuh kasih seperti jemaat mula-mula. Bagian firman Tuhan yang sudah kita baca dan juga tadi sudah kita dengarkan penjelasannya memperlihatkan bagaimana apa yang disampaikan oleh Petrus itu mengubahkan banyak orang, dan pada akhirnya banyak orang yang mau untuk mengikuti dan dibaptis. Dan dari sini kita melihat bagaimana orang-orang itu pun tetap berkumpul, mereka setia untuk tetap hadir, bahkan menyatakan kasih. Ketika datang berkumpul bersama, mereka tidak hanya sekedar berkumpul, mereka tidak hanya sekedar datang, tapi mereka menyatakan kasih dengan membagikan apa yang dipunya. Mereka membagi-bagikan kepada orang-orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Mereka menjual apa yang dimilikinya. Segala kepunyaan mereka pun juga kepunyaan bersama. Artinya kepunyaan bersama adalah mereka tak merasa semuanya hanya milik sendiri, tapi dengan kerelaan hati mau berbagi. Dan kita bisa melihat bagaimana dalam kehidupan jemaat yang mula-mula ini, Tuhanlah yang sungguh memampukan para jemaat ini untuk bisa menyatakan kasih. Ketika mereka sudah merasakan kasih, mereka pun mau untuk menyatakan kasihnya. Dan Tuhan memampukan itu. Dan hari ini kita pun mau melihat pembelajaran bahwa Tuhan yang menyertai kehidupan para rasul dan jemaat mula-mula dalam kebiasaan-kebiasaan baik yang mereka lakukan, berkumpul, berdoa, memuji Tuhan, dan bahkan menyatakan kasih dengan membagikan apa yang dimiliki. Kita pun mau melihat bahwa Tuhan yang sama juga akan menolong kita semua, termasuk anak-anak, untuk juga bisa hidup penuh kasih seperti jemaat mula-mula. Kakak-kakak yang terkasih, di tengah kehidupan dan juga zaman yang begitu maju, begitu cepat, seringkali kita fokus pada diri sendiri. Seringkali mungkin bahkan mendorong kita untuk menjadi sosok yang begitu individualis atau bahkan mungkin mementingkan diri sendiri saja. Tapi hari ini kita melihat bagaimana jemaat mula-mula, cara hidup jemaat perdana, tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi sungguh menyatakan kasih, sungguh melihat ada kenyataan di sekitar bahwa ada orang-orang yang butuh pertolongan, bahwa ada orang-orang yang terhimpit kesulitan. Dan jemaat mula-mula hadir menyatakan kasihnya. Nah, kita bisa di sini melihat bagaimana semua itu boleh terjadi juga atas Tuhan yang boleh memampukan. Nah, kita mau mengajarkan kepada anak-anak bahwa memang sungguh Tuhan juga akan memampukan kita semua dan juga anak-anak untuk hidup penuh kasih seperti jemaat mula-mula. Saya menyarankan sebuah metode untuk menyampaikan kisah tentang cara hidup jemaat yang pertama, di mana kita akan belajar bahwa Tuhan memampukan. Ini bisa disampaikan pembelajarannya ataupun isi firmannya dengan cara drama mini atau role play. Jadi anak-anak dan juga kakak-kakak sekolah minggu diajak untuk bermain drama bersama-sama.
Menjadi siapa? Menjadi jemaat mula-mula, menjadi jemaat yang pertama. Di mana kita bisa mengenakan jubah, membawa keranjang roti, bisa juga memakai roti mainan, atau untuk pengalaman yang lebih nyata bisa juga membawa roti, ya, beberapa roti untuk dipakai, dan juga mungkin bisa membawa uang mainan. Kakak-kakak yang terkasih, dalam metode ini kita bisa mengajak anak-anak memerankan jemaat mula-mula. Apa yang dilakukan? Anak-anak diajak untuk berkumpul, bersama-sama datang sebagai apa? Sebagai orang yang percaya, orang-orang ataupun jemaat yang mau hadir untuk bersekutu bersama, berkumpul dengan orang-orang yang beriman. Lalu diajak untuk berdoa bersama-sama, ya. Dalam persekutuan itu tidak hanya kumpul-kumpul, tapi ada yang didoakan, ya. Mendoakan kehidupan dan juga kehidupan dalam keseharian, mendoakan juga kehidupan iman, untuk bisa tetap kuat, untuk bisa tetap merasakan kasih dan menyatakan kasih. Lalu bisa diakhiri drama ini dengan berbagi kepada yang membutuhkan. Anak-anak diajarkan untuk membagikan apa yang ada padanya, seperti halnya jemaat-jemaat yang pertama. Dan sini tujuannya dengan metode drama ini, anak-anak itu bisa melihat secara visual dan emosional bagaimana kasih dan kebersamaan nyata dalam jemaat mula-mula. Kakak-kakak yang dikasihi Tuhan, drama ini bisa juga menolong anak-anak untuk merasakan bagaimana rasanya berbagi. Apa yang ada dalam perasaan mereka ketika mereka bisa membagikan apa yang mereka punya. Bagaimana rasanya untuk bisa berkumpul bersama, memuji nama Tuhan, saling mendoakan. Inilah yang bisa dipakai salah satu metodenya untuk menyampaikan kisah tentang cara hidup jemaat yang pertama. Dan pasti dalam kisah ini kita terus tekankan bahwa Tuhanlah yang sungguh memampukan jemaat mula-mula dan juga anak-anak yang terkasih untuk bisa menyatakan kasih dengan berbagi. Nah, kakak-kakak yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk melihat ayat hafalan bagi anak-anak kelas kecil yang terambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 36 yang berbunyi demikian. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Ketika kita melihat tema pada saat ini yaitu Tuhan memampukan, yang dimana kita belajar dari jemaat perdana atau jemaat mula-mula, kita percaya bahwa kemurahan hati itulah, ya, yang mau untuk kita sampaikan dan juga kita lakukan. Kita mau menyatakan itu dalam kehidupan iman kita. Seperti halnya Bapa yang murah hati, kita pun mau mencontoh, kita pun mau untuk menyatakan kasih itu lewat kemurahan hati. Dan yang paling sederhana adalah dengan berbagi. Kemurah hatian itu tidak lepas dari berbagi, memberi, ataupun bahkan mengorbankan. Dan Bapa adalah sosok nyata yang juga menjadi teladan untuk murah hati itu. Sehingga sebagai anak-anak yang beriman, kita pun akan Tuhan mampukan untuk bisa menyatakan kemurahan hati dan juga kasih Tuhan. Nah, selanjutnya kakak-kakak, saya mengusulkan sebuah aktivitas untuk bahan ini. Ketika belajar dari jemaat mula-mula, kita percaya bahwa Tuhan memampukan kita untuk hidup dalam kasih dan membagikan kasih. Kita bisa mengajak anak-anak untuk mengerjakan sebuah aktivitas, yaitu aktivitasnya adalah berbagi berkat. Kita mungkin terpikir bahwa berbagi berkat ini adalah anak-anak harus membawa apa yang dimilikinya, ya, ataupun kita akan meminta anak-anak membawa apa yang ia senangi. Tapi kakak-kakak, secara lebih sederhana, berbagi berkat ini adalah kegiatan di mana kita membutuhkan yaitu kantong yang berisi kertas, bertuliskan hal-hal yang bisa dibagikan. Contoh,
senyuman, ya, membagikan senyum yang tulus, yang penuh kasih, menyatakan ya keramahan. Untuk anak-anak ini bukan hal yang selalu mudah ya, karena kita tahu anak-anak masih sungguh berkembang dalam emosinya sendiri, mereka masih membangun banyak hal di dalam dirinya, mereka masih belajar akan banyak hal. Nah, sehingga untuk menyatakan senyuman, rasa-rasanya ini sesuatu yang juga perlu dipelajari ya, perlu kita juga bagikan bahwa senyuman itu juga bagian dari kasih. Senyuman yang terpancar lewat ketulusan itu pun bisa menjadi pengaruh yang baik bagi orang lain. Lalu berikutnya adalah membagikan doa, mendoakan orang lain. Kalau kita seringkali berdoa untuk pergumulan kehidupan kita dan keinginan kita ajarkan kepada anak-anak berbagi berkat, ya, menyatakan kasih ataupun berbagi kasih, itu pun juga bisa dilakukan lewat doa. Lalu berikutnya adalah makanan, ya. Makanan, mainan, minuman, gitu. Dan juga bisa membagikan waktu, ya, meluangkan waktu. Kita bisa menyatakan juga kepada anak-anak bagaimana ketika meluangkan waktu itu pun juga bentuk kasih kepada yang lainnya. Ya. Bahkan ketika kita juga meluangkan waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita, waktu kita seumur hidup kita. Sudahkah kita menyatakan kasih kita pada Tuhan dengan meluangkan waktu sungguh hanya fokus kepada Tuhan, baik di gereja ataupun dalam doa dan juga saat teduh kita. Berbagi berkat. Tapi tentunya anak-anak di sini diajak berbagi berkat tak hanya lewat waktu kepada Tuhan, tapi juga waktu bagi orang tuanya, ya, bagi teman-temannya, gitu. Lalu juga sentuhan, bisa dengan puk-puk ya ataupun peluk, itu juga bisa. Cara mainnya adalah ataupun cara beraktivitasnya yaitu anak-anak duduk melingkar, lalu kantong diputar dengan menyanyikan lagu. Ketika lagunya berhenti, anak yang pegang kantong mengambil satu kertas dan mengatakan apa yang tertulis. Ya. Kakak-kakak bisa memodif ini, modifikasi, bisa dibuat lagi ulang ya, sesuai dengan kebutuhan sendiri, kebutuhan di kelas apa. Jadi silahkan bisa diganti-ganti ya, contoh tulisan-tulisannya gitu, tapi yang pasti tulisan ini harus berisi kasih yang bisa dibagikan, apa yang bisa diberikan dari anak-anak untuk sesamanya gitu. Dan jangan lupa ketika sudah melakukan ini, kakak-kakak perlu menekankan bahwa Roh Kuduslah yang memampukan anak-anak untuk bisa berbagi. Roh Kuduslah yang menolong anak-anak untuk bisa menyatakan kasih. Inilah yang bisa kita lakukan untuk mengajar anak-anak. Kiranya Tuhan yang boleh berkati persiapan kakak-kakak semua. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Rahel yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Arif Ong. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Kita mempersiapkan bahan ajar dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, belajar dari cara hidup jemaat mula-mula. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Mari Kak Arif Ong. Hai kakak-kakak, hari ini kita akan sama-sama memikirkan, kita sama-sama mendiskusikan, dan saya akan memberikan beberapa saran untuk cerita Tuhan Memampukan, Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Nah, saran saya untuk kelas besar, ini kita bisa mulai dengan membagikan anak-anak sebuah kertas. Lalu,
Dari kertas itu kita minta untuk anak memikirkan. Kalau misalnya teman kalian harus melakukan sesuatu yang kalian tulis di kertas itu, kalian mau tulis apa? Jadi kalian pilih temannya siapa? Oh, saya pengen si ini dan saya pengen dia lompat-lompat misalnya gitu. Saya ngelihat si ini dan saya pengen dia jungkir balik misalnya gitu. Minta anak-anak untuk menuliskan hal-hal itu. Nah, sesudah menuliskan hal-hal itu, eh, minta mereka untuk melipatnya, menuliskan nama juga gitu ya, nama juga, melipatnya, lalu dikumpulkan. Nah, ketika dikumpulkan, kita tidak perlu membacanya, Kalau misalnya mau dibacakan itu juga mungkin bisa jadi sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Tapi nggak dibaca pun nggak apa-apa. Kita memberikan kesimpulan. Kalau misalnya kakak baca kertas ini, ada nggak kira-kira perbuatan yang istilahnya apa ya baik gitu, yang teman kalian harus lakukan, atau semuanya tuh sifatnya ngerjain, atau semuanya tuh sifatnya bercanda, membuat mereka jadi lebih sulit gitu hidupnya. Apakah kita melakukannya, menuliskan hal-hal itu dan menginginkan teman kita itu melakukan sesuatu yang baik atau melakukan sesuatu yang buruk? Nah, itu bisa jadi sesuatu yang didiskusikan dan akhirnya masuk ke bahan pembelajaran tentang Tuhan memampukan kita untuk melakukan sesuatu yang baik gitu ya. Ini kan ceritanya tentang Petrus yang berkhotbah, lalu ada 3.000 orang yang bertobat akhirnya gitu. 3.000 orang bertobat di Yerusalem di peristiwa Pentakosta itu, turunnya Roh Kudus. Lalu semua jemaat waktu itu, semua orang yang bertobat pada waktu itu akhirnya dibilangnya bersekutu, berdoa, dan bertumbuh bersama. Bersekutu, berdoa, bertumbuh, menerima pengajaran segala macam. Tetapi seperti yang tadi istilahnya aktivitas yang baru dilakukan sebagai pembuka, untuk ada di sekeliling orang sedikit saja sangat sulit untuk istilahnya bisa akur. Sangat sulit untuk istilahnya bisa nggak ribut. Gimana mungkin ada satu kelompok orang yang baru kenal, baru banget ketemu, yang menjadi persamaan di antara mereka hanya sama-sama dibaptis, bareng-bareng dibaptis. Mereka dari tempat-tempat yang beda-beda, tiba-tiba mereka disatukan, jadi satu umat, tetapi semuanya punya satu hati, bisa bersekutu, bisa berdoa, bisa bertumbuh bersama. Itu yang kita bisa ceritain nih Kak, anak-anak, ini sesuatu yang aneh nih. Bayangin kalau misalnya kalian punya kakak adik dan tidak pernah berantem, itu kan sesuatu yang aneh. Aneh untuk punya kakak adik dan tidak pernah berantem. Mungkin jarang berantem masih ada, tapi nggak pernah sama sekali. Nggak mungkin. Nah ini 3.000 orang, bayangin 3.000 orang baru ketemu. Sehingga kita bisa memasukkan satu inti pengajaran tentang hanya Tuhan yang bisa memampukan akhirnya orang percaya ini hidup di dalam kasih. Tanpa Tuhan, tidak akan ada kasih. Tuhanlah yang memampukan mereka untuk akhirnya bisa hidup, bersekutu, bertumbuh bersama. Itu yang jadi inti kita bisa ajarkan di luar dari berbagai fakta yang terjadi di teks gitu ya. Bukan berarti tidak ada keinginan untuk berantem. Karena perbedaan pasti ada. Tetapi mereka dimampukan untuk bisa memaafkan. Bukan berarti nggak ada orang yang berbuat salah, karena orang yang berbuat salah pasti ada, tetapi mereka bisa menerima satu sama lain. Mereka bisa bukan nggak punya keinginan untuk berantem, tapi bisa mengampuni. Bukan berarti nggak punya kelemahan, bukan berarti nggak pernah ada yang melakukan kesalahan, tapi semua orang bisa menerima satu sama lain. Hanya karena Tuhan yang memampukan. Sehingga kita bisa ajak untuk anak-anak memikirkan apakah selama ini mereka berantem
Apakah selama ini mereka tidak bisa menerima kekurangan atau kelemahan orang lain, atau mungkin orang tua mereka, atau mungkin kakak adik mereka, karena mereka tidak meminta kekuatan dari Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa memampukan akhirnya kita orang percaya untuk hidup dalam kasih. Orang yang tadinya nggak kenal satu sama lain pun, 3.000 orang tiba-tiba hidup bersama dengan rukun. Bahkan sampai semua orang yang melihat ini sesuatu yang luar biasa. Ini sesuatu yang nggak pernah kami lihat sebelumnya. Sehingga dibilangnya juga dalam teks itu, mereka ditambahkan jumlahnya oleh Tuhan. Semakin banyak orang yang ingin ikut dalam komunitas yang penuh kasih ini. Nah, di buku diberikan satu saran gitu ya, untuk contoh-contoh untuk usaha-usaha menolong teman. Nah, itu juga bisa jadi satu bahan diskusi. Bagaimana cara kalian menolong teman? Apakah kalian selama ini punya keinginan untuk menolong teman, tapi tidak pernah dilakukan, tapi rasanya tuh kalian nggak mampu melakukannya? Ajak mereka untuk berdoa, ajak mereka untuk minta pertolongan sama Tuhan, untuk akhirnya bisa dimampukan untuk melakukan berbagai kebaikan itu. Itu yang saya bisa berikan tentang berbagai saran dan masukan dari cerita Tuhan memampukan. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Kak Arif O yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Dan kakak-kakak, kami telah merampungkan usulan metode Batita Balita, kecil dan besar, dan tentu saja bahan Alkitab. Semoga yang kami sajikan ini boleh melengkapi persiapan yang tentu saja masih perlu kakak-kakak lakukan bersama dengan teman-teman satu kelompok dan dengan kakak pembina di jemaat ataupun gereja masing-masing. Nah, kakak-kakak, YKB TV juga ada lagu-lagu sekolah minggu nih yang bisa kakak-kakak manfaatkan untuk boleh dinyanyikan di kelas-kelas sekolah minggu. Dan tentu saja ada aktivitas untuk anak-anak sekolah minggu. Baiklah, sebelum kita mengakhiri episode kali ini, persiapan bersama, saya mengajak kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersama mohon kepadamu, berkatilah dan berikan hikmat bagi anak-anakmu sebagai guru sekolah minggu dimanapun mereka berada dengan segala kesibukannya dalam pekerjaan, meniti karir, pergumulan pribadi mereka. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengaruniakan kepada kakak-kakak dimanapun berada rasa kasih untuk mewartakan kabar baik bagi anak-anak sekolah minggu. Biarlah kakak-kakak dimanapun berada boleh mendapatkan sukacita ketika boleh menyampaikan firman Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu. Berkati juga persiapan yang masih perlu mereka lakukan. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di episode yang akan datang.